Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Disyukurkan Allah Subhanahu wa taala ya kita atas rahmat dan berkah kita bisa berjumpa pada hari ini ya untuk menghadiri sharing pemikiran implementasi positif saya Ibu Rahman CGP atas 10 2024. Jadi nanti hari ini saya akan mencoba berbagi sharing. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya hadir, kepala sekolah juga yang sudah hadir di sini, Ibu Sunyayati dan teman-teman sekalian. Hari ini saya cuma ingin men-sharing pemikiran implementasi positif ya. Share di sini artinya bahwa saya sini cuma berbagi saja, jadi bukan berarti saya di sini yang paling paham. Tidak, bisa jadi nanti ada beberapa kekurangan dari paparan saya, nanti bisa ditambahkan kawan-kawan, atau bisa jadi nanti ada kawan-kawan yang mungkin pemahaman yang lebih bagus daripada saya. Jadi kita akan coba sharing bersama tentang budaya positif ini. Menarik sekali karena ini tadi terkait dengan kita apa tadi kayaknya banyak sekali masalah ini bisa hapus bisa bagus ya, karena nyambung dengan rapat kita tadi punya tantangan banyak sekali menghadapi siswa kita di sekolah ya. Nah sekarang bagaimana apakah bisa budaya positif ini bisa jadi salah satu alternatif solusi kita untuk menghadapi tantangan siswa yang kayaknya tadi dari tahun yang akan datang kayaknya tidak akan berkurang, akan bisa jadi makin bertambah. Jadi kita harus siap untuk melakukan perubahan. Di program Bergerak saya sudah 4 materi yang sudah saya dapatkan. Yang pertama adalah mohon saya tuliskan saja ada filosofi Ki Antara. Yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga adalah visi guru penggerak. Yang keempat hari ini adalah budaya positif. Oke, pengantar saya, walaupun di sini filosofi Ki Antara kemudian nilai dan peran guru penggerak. Nah, di sini yang mungkin saya juga koneksikan dengan materi-materi sebelumnya. Saya pribadi berpendapat bahwa semua ini sekolah kita sudah melaksanakan. Pemikiran Ki Antara kita sudah melaksanakan, mungkin apa ya, secara kualitas mungkin hanya perlu ditingkatkan saja, tapi banyak sekali guru sudah melaksanakan filosofi Ki Antara. Ada banyak situ filosofinya. Kemudian nilai guru penggerak. Di sini juga saya berpendapat bahwa guru penggerak itu bukan hanya yang ikut program guru penggerak. Ini pendapat saya. Sebenarnya guru penggerak itu guru yang melakukan gerakan, menggerakkan sekolah untuk menuju perubahan yang lebih baik. Sehingga ini menurut saya bahwa guru penggerak itu bukan hanya nanti yang ikut program guru. Bisa jadi di sekolah kita ini sudah banyak guru-guru penggerak karena mereka sudah melakukan perubahan gerakan seperti yang kalau saya lihat misalnya kayak musik kayak itu banyak sekali perubahan yang mereka lakukan, Pak Arifin segala macam. Itu kita sudah mulai melakukan perubahan. Jadi menurut saya guru penggerak bukan hanya saya yang buat, kemudian bisa jadi semua guru kita jadikan guru penggerak karena mereka sudah memiliki nilai guru penggerak. Ya, karena kita selalu ingin melakukan perubahan ke arah yang lebih baik pada program ini. Visi ya sama. Sekolah kita hampir semua guru punya visi. Ya. Nah sekarang tinggal bagaimana budaya positif. Nah budaya positif ini kayaknya ada sedikit paparan dari saya yang mungkin agar kita bisa melihat perspektif yang sama tentang budaya positif. Sebelumnya mungkin tadi kita punya 5 guru guru CGP. Mungkin sudah ada paparan sebelumnya, jadi ini ada sedikit berbeda. Kayak budaya itu cara kita hidup. Berarti kalau sekolah, cara kita hidup di sekolah untuk menjalankan nilai-nilai yang kita sepakati.
Ya. Jadi ada nilai yang kita sepakati, jadi kesepakatan nilai. Karena dia budaya berarti dia tidak otomatis langsung jadi, perlu proses, perlu waktu. Jadi nggak ada budaya yang tiba-tiba langsung jadi. Nah, jadi nanti ada kita butuh proses, butuh waktu. Nah, ini nanti untuk menjawab di ujungnya adalah tantangan kita di sekolah. Ini saya bahas dulu tantangan kita melaksanakan budaya positif apa? Ya. Nanti usulan-usulan saya. Cuma di sini yang menjadi kata kunci adalah nilai. Nilainya apa? Di sini ada nilai yang disepakati. Di program PGP nilai sepakati adalah nilai universal. Nilai universal yang disepakati itu ada banyak. Bisa jadi ini. Kalau yang berdasarkan profil Pancasila itu ada mandiri, bernawar, beriman, itu dan nilai yang disepakati. Kita sepakat bahwa siswa harus mandiri, gotong royong, bineka kemerdekaan. Kalau ini menurut guideline ini ada kerjasama, keberanian, berusaha tidak dipercaya. Ini nilai-nilai yang disepakati. Ya, karena untuk budaya positif, nilai yang disepakati itu kayak kita harus jujur. Tidak boleh berbohong, itu nilainya adalah kejujuran. Siswa tidak melaksanakan tugas berarti dia melanggar nilai kesepakatan, yaitu tanggung jawab. Jadi nanti akan dibedakan antara aturan dengan nilai universal. Oke, sampai di sini saya stop dulu karena saya melakukan koreksi di sini bahwa saya tidak suka dengan nilai universal. Karena ini membuka pintu kesepakatan dalam nilai universal yang bukan dari diri kita. Contohnya yang saya lakukan adalah nilai universal LGBT, feminisme dan sebagainya macam, liberalisme, karena saya lihat program ini tidak membatasi nilai apa saja yang disepakati. Dia hanya bilang oh ya sepakat. LGBT, feminisme, liberalisme ini adalah nilai universal internasional yang sudah disepakati. Oleh karena itu saya lebih condong di sini nilai universal yang disepakati adalah yang sesuai dengan filosofi Gaya Utara, yaitu budi pekerti. Ya, kita sepakat bahwa anak itu harus memiliki budi pekerti. Bahasa lain budi pekerti adalah apa? Jadi ini untuk apa ya? Bagian saya hanya menjaga-jaga karena kayak tercium ada bau-bau kesana bukan ya. Oke. Nah, untuk menjaga nilai universal kita agar budaya di sini kita perlu yang namanya kontrol. Saya bantu dulu. Ini adalah materi yang harus dijelaskan. Materi yang didapatkan kami itu. Yang pertama disiplin positif dengan nilai kerja universal, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi di posisi kontrol, kemudian tiga restitusi. Mungkin guru lain sudah menjelaskan ini panjang banget, ini saya hanya mau sebagian aja. Oke. Agar budaya ini bisa terwujud, kemudian bisa melaksanakan kesepakatan nilai, maka kita biasanya melihat apa sih yang memotivasi orang itu agar menjalankan nilai positif. Makanya di situ ada teori motivasi perbuatan. Apa aja motivasi? Teori dipakai di sini banyak ya. Yang salah satu yang dipakai di program penggerak ini adalah dari William Glasser. Walaupun sebenarnya banyak teori motivasi perilaku. Contohnya dari Abraham Maslow, Platon, atau Frederick, tinggal dicari aja. Ada lagi dari Sigmund Freud, ini lebih parah.
bahwa motivasi perilaku itu asalnya dari seksual, kemudian ada dari takdir dan amati. Cuma yang bisa saya simpulkan dari semua teori itu ya, bahwa yang memotivasi perilaku sebenarnya yang paling sering dipakai adalah takut. Ya. Kenapa orang nggak berani mencuri? Ya karena dia takut. Kenapa siswa datang tidak mau datang terlambat? Motivasinya apa? Takut. Ya. Tapi sekali lagi motivasi ini juga nanti bergantung kepada tingkatan berpikir seseorang, tingkatan pendidikan seseorang. SD, SMP, SMA itu berbeda nanti. Tapi secara umum di awal-awal maka takut ini yang paling efektif biasanya. Untuk anak SD kita tak tahu deh. Ya, kalau kamu datang terlambat pasti dimarahin, nanti dimarahin. Makanya dan takut itu dia. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga adalah kesadaran. Saya akan bahas nanti di motivasi perbuatan lebih lanjut, tapi saya mau lanjutnya ke berikutnya agar ini juga bisa dilaksanakan budaya positif. Itu ada disiplin pembahasannya. Kemudian agar menjaga tidak ada pelanggaran budaya, biasanya kita akan berbicara di sini pelanggaran bagaimana mengatasinya. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Jadi gambaran utama budaya positif itu kita sepakatannya nilai apa yang mendorong kita menyepakatinya adalah motivasi perbuatan kita apa, kan? Dan untuk agar dia berjalan kita juga perlu disiplin. Bagaimana kalau misalnya mereka melakukan pelanggaran, maka kita akan bicara hukum, konsekuensi dan restitusi. Ya. Dengan usaha nanti kita sedikit kritikan saya terhadap program ini, memang alurnya mereka membahas itu tidak sistematis. Jadi agak membingungkan. Kenapa saya lihat ini lebih banyak pada hukuman. Ya, belum lagi. Kita mulai jam berapa? 10. Paling lama saya tugas. Kayaknya sebelum jam 11 sebelum. Saya tidak sanggup. Kita tidak punya ice breaking selama jam. Nur, bisa aja pengen meditnya sambil merekam. Dulu kita tidur sambil kamera perhatikan. Bunuh apa mana ya? Nah, yang mulai bingung kawan-kawan TKP itu adalah memang urutannya ini membingungkan, tidak terstruktur. Kita bicara budaya positif, di sini tidak ada bagaimana cara melaksanakannya. Dia bicara motivasi, tapi gimana cara aplikasinya? Dia ujung-ujungnya larinya adalah pelanggaran. Jadi kadang-kadang kita bicara budaya tuh bicara hukum, ya. Makanya sini ya saya sendiri akhirnya berhayal berpikir bagaimana cara menjelaskan budaya positif. Saya pikir akhirnya kita harus hamparkan semua baru kita lihat satu-satu. Ya. Yang pertama motivasi perbuatan. Motivasi perbuatan itu tujuannya di sini yang dimunculkan ini karena kita itu punya kebutuhan dasar ada 5.
bertahan, tapi intinya adalah bertahan hidup, survival. Jadi manusia itu agar survival, dia punya kasih sayang, nah, survival, kebebasan, freedom, happiness, kemudian penguasaan. Saya nggak melihat bahwa ini adalah kebutuhan dasar manusia. Saya coba dari sudut pandang lain. Jadi kebutuhan manusia itu adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu cuma ada 3. Yang pertama adalah akal. Yang kedua kebutuhan jasmani. Yang ketiga adalah naluri. Akal, kita punya kebutuhan untuk tahu ilmu, ya kan? Itu adalah kebutuhan akal kita. Kepuasan akal itu adalah kita punya kebutuhan akal. Jadi ini yang membedakan kita dengan hewan. Kalau hewan cuma kebutuhan jasmani dengan naluri. Tapi kita manusia, kita perlu beradab. Di sini kita punya motivasi untuk memuaskan akal kita. Ya. Kemudian ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani ini adalah kebutuhan yang kalau kita nggak penuhi, ya kita bisa mati. Makan, minum, kemudian istirahat, itu adalah kebutuhan jasmani. Naluri ini adalah kebutuhan yang kalau kita tidak penuhi, kita akan merasa risah. Contohnya kebutuhan naluri ini adalah kebutuhan mempertahankan diri, sama. Saya lihat saja bapak, kalau bahasa Arabnya, kebutuhan kita untuk bertahan hidup, mempertahankan hidup. Contohnya, marah itu adalah naluri pertahanan diri. Karena kita nggak mau kenyamanan kita terganggu, kita marah. Ya. Kasih penguasaan, kenapa kita ingin berkuasa, itu juga karena kita ingin agar kita bertahan hidup. Kebebasan, sama. Itu adalah kebutuhan kita terhadap naluri mempertahankan diri. Kemudian ada lagi naluri yang tidak ada di situ adalah naluri beragama. Kita semua punya kebutuhan beragama. Makanya ketika kita terkejut, psikologi. Kalau orang Barat ketika bilang, oh my god, walaupun dia ateis gitu. Dulu ceritanya siapa? Tokoh sosialis itu Karl Marx, ya. Karl Marx itu tokoh sosialis. Ketika dia menantang banyak Tuhan, ketika ada bilang, dia sendiri juga, oh my god, berarti kan nyari Tuhan juga, ya. Artinya kita punya kebutuhan, kemudian ada kebutuhan berkasih sayang. Now, salah bahasanya. Now. Kemudian kita dari orang nggak beragama berarti nggak bisa. Agama tidak agama artinya orang tidak beragama itu agak tidak agama. Ya, kebutuhan kita ingin mensucikan sesuatu, now itu kebutuhan berkasih sayang. Oke. Kemudian ini pemenuhan ini semua itu biasanya akan melahirkan ada yang namanya nilai iman. Nah, nilai, ada nilai materi, adanya, ada nilai insania. Jadi kalau tadi positif bilang, oh anaknya ini problem ini, kemudian dia bilang terbantu dia, nah itu nilai insania, nilai kemanusiaan. Kemudian ada nilai madaninya itu apa? Kita kerja di guru, dibayar. Nah itu berarti kita nilai madaninya. Kita cari materi, jangan campur. Ketika kita bicara nilai madaninya, berarti kita bicara nilai profesionalisme di sini. Ya. Jangan nanti campur ketika kita bicara tentang profesionalisme. Sertifikasi belum turun, ayo udah sabar aja. Berarti dia dicampurkannya antara nilai madaninya dengan nilai insania. Gitu ya. Ada lagi nilai rupiah di sini. Ada lagi nilai apa lagi? Kulukiah, akhlak. Oke, ini motivasi manusia didasarkan pada kebutuhan dasar manusia. Menurut Bapak Ibu, yang mana yang lebih mendekati?
banyak ini. Ya. Jadi ini saya tidak menyalahkan ini, cuma mudah ini selalu melengkapi saja. Saya tidak menyalahkan karena ini kan ada yang teori, ada yang juga memang hasil pemikiran. Jadi hasil pemikiran seri, saya pikir ini lebih komprehensif untuk menjawab kebutuhan kita bagaimana menerapkan budaya yang positif. Jadi ketika kita menangani siswa, lihat dulu nalurinya apa, ya, mana yang lebih efektif. Apakah nanti kita menanganinya dengan mengaktifkan rasa takutnya, atau nanti mengaktifkan rasa kasih sayangnya, atau mengaktifkan rasa kesadarannya, akalnya, ya. Ingat, ini kalau kita aktifkan ini berarti ujung-ujungnya kita mengaktifkan rasa takut mereka. Ancaman, teori ancaman seperti itu dia mengaktifkan logika. Tapi ketika kita mulai menyadarkannya, oh begini, kamu bagaimana, berarti kita mengaktifkan akalnya. Nah, jadi yang mana antara motivasi perbuatan ini yang lebih efektif untuk menerapkan budaya positif? Oke. Oke, motivasi ini nanti akan melahirkan kontrol. Kita bicara kontrol untuk menerapkan budaya positif. Nah, tadi ya itu ya. Berarti sebelum bicara pelanggaran, kita bicara kontrol dulu. Disiplin, disiplin, kita akan bicara kontrol. Jadi kalau kita ingin menerapkan budaya positif, berarti kita bicara siapa sih yang mengontrol siswa? Apakah guru itu memang yang mengontrol siswa, punya kekuasaan agar mengendalikan siswa, atau siswa itu sendiri sebenarnya yang memiliki kontrol? Kayak ini ada teori kontrol dari William Glasser. Dia mengajarkan bahwa sebenarnya kita tidak bisa mengontrol siswa jika mereka tidak mau. Ada dorongan yang harus datang dari siswa itu sendiri. Kemudian di sini Dr. William Glasser ini hanya meluruskan beberapa miskonsepsi yang kita pahami. Kadang-kadang kita kan merasa bahwa kita yang memiliki kontrol terhadap siswa. Tapi sebenarnya kan siswa itu sendiri sebenarnya yang punya kontrol terhadap dirinya. Ya. Kritikan membuat orang bersalah, kritikan sebagai membangun bukan mengurangi kepercayaan diri. Jadi ini juga bahwa kita mengkritik jangan membuat orang bersalah, kemudian penguatan efektif itu bermanfaat. Terlalu banyak rujukan aset bisa membuat orang bergantungan dan kurang adil dan mengontrol. Orang dewasa memiliki hak atau memaksa tentang hak masing-masing. Murid memilih untuk menjadikan dirinya yang kontrol dan seterusnya. Tapi saya loncat saja sebenarnya untuk kontrol. Terlepas siapapun yang mengontrol, sebenarnya adalah kita kembali lagi ke tujuan pendidikan itu apa? Tujuan pendidikan itu adalah bagaimana kita pendidikan itu sebagai wadah pembibitan agar siswa itu bisa mencapai kebahagiaannya, kan gitu ya, menurut kajian Dewantara. Jadi kontrol di sini sebenarnya kontrol diberikan oleh guru pada siswa. Kenapa? Agar mereka bisa tetap ada di wadah. Hanya saja agar kita memperoleh kontrol guru siswa. Inilah yang saya akan nambahkan di sini, kembali ke nilai guru penggerak, bahwa siswa itulah yang memberikan kepercayaan sebenarnya yang lebih penting di sini. Dibandingkan berbicara kontrol, saya lebih suka berbicara bahwa bagaimana siswa itu percaya dengan guru agar mereka mau dikontrol, kan begitu ya. Kalau murid sudah tidak percaya dengan guru, maka tidak ada kontrol dari diri mereka. Mereka mungkin akan melakukan, tapi dengan hanya rasa takut untuk belajar, sehingga pelajaran itu tidak efektif. Oke, jadi di sini menurut saya bagaimana membangun kepercayaan tersebut, kembali ke pembahasan nilai kebutuhan, bagaimana kita terus berkembang
mengembangkan keilmuan kita, mengembangkan gaya belajar kita, gitu ya, agar kemudian mengembangkan ini apa istilahnya brand image kita, agar apa ya, siswa itu kayak suka dengan kita, nyaman dengan kita, aman dengan kita, sehingga mereka percaya dengan kita. Itu yang paling penting sebenarnya, sehingga siswa memberikan kontrolnya dan bisa menerapkan disiplin. Sampai di sini ya, sampai pembahasan di sini saya tidak melihat ada pentingnya membahas anggaran. Ketika ini sudah dilaksanakan, siswa percaya, mereka dikontrol, ya, mereka sadar dengan nilai-nilai keyakinan kelas seperti yang dibentuk, saya tidak melihat bahwa mereka akan melakukan pelanggaran dengan sadar. Kalau mereka melakukan pelanggaran, biasanya itu adalah pelanggaran yang memang mereka tidak bisa elakkan. Misalnya mereka terlambat gara-gara adanya kesiangan itu kan bukan kesalahan, ya. Atau dia tidak melakukan tugas karena apa gitu, tapi itu kan bukan karena sengaja, tapi tidak sengaja, sesuatu yang tidak diarahkan. Dan ketika suatu pelanggaran itu bukan karena kesengajaan, maka itu tidak akan bicara hukuman, ya. Artinya sebenarnya pelanggaran ini sebenarnya tidak akan menyebut pasar sampai sini ketika kita sudah membangun motivasinya dalam akal. Ini pembahasan untuk tingkat SMA. Kalau tingkat SMP, SD, SMP itu berbeda lagi kan, karena kan seperti yang saya bilang, motivasi perbuatan juga bergantung kepada tingkatan SD, SMP, SMA. Kan beda-beda. Kalau SD mungkin kecenderungannya dia lebih banyak bicara berdisiplina, teladan segala macam. SMA itu sudah bicara tentang kesadaran. Mereka sudah bisa berbicara kenapa harus datang pagi disiplin. Nah, kan bisa aja kalau tadi itu kenapa harus mengerjakan tugas, kan nggak suka. Kan mereka sudah mulai berkembang akalnya, sehingga diskusi akal akan lebih banyak diterapkan. Oke, tapi kemudian kita sadari bahwa di lapangan akan ada banyak pelanggaran budaya positif. Nah, di sini pelanggaran budaya positif ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Nah, ketiganya ini nanti akan menjelaskan ada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru itu ada menghukum, ada membuat rasa bersalah, ini ada yang posisinya sebagai teman, ada pemantau saja. Jadi dia kalau nggak mengerjakan tugas nanti nilai kamu saya kurangi, pemantau saja, dia hanya main data. Kemudian ada manajer. Ini biasa manajer ini dia mengelola dan agar bagaimana pelanggaran ini bisa diselesaikan, memberikan solusi buat pelanggaran juga ada, jadi solusi terbaik. Penghukum ya sedang marah-marah ini. Kelima posisi ini sudah sering kita lihat di lapangannya, ada beberapa kawan yang marah aja tanpa dibalas, kemudian ada yang mencari hasil lah, yang nggak paham. Nah itu kan dia nggak menempatkan rasa bersalah, ya dia merasa bersalah. Teman, pemantau, teman ini ya mungkin kita lebih pada posisi menerima kesalahannya, gitu ya. Kemudian ada pemantau, ada manajer. Oke, saya akan bahas terakhir tentang ini hukuman, konsekuensi, restitusi. Bedanya di mana? Kalau hukuman itu ya yang nggak nyaman, membuat orang nggak nyaman, ya. Kalau konsekuensi ini kayak kita sudah sepakat kayaknya kalau kamu terlambat, maka konsekuensinya ini sudah harus sepakat. Biasanya olahraga, guru olahraga, Pak saya terlambat, oh lari bawa putaran, tapi dia nggak akan merasa nyaman karena dia paham itu adalah konsekuensi, ya. Kalau restitusi itu kayak retribusi, artinya mengembalikan lagi nilainya agar ketika kesalahan itu ada nilai balik gitu. Restitusi, itu balik, substitusi. Jadi restitusi ini bagaimana pelanggaran ini baliknya jadi pelajaran. Kuncinya gitu. Bagaimana kita membuat orang melakukan pelanggaran tapi jadi pelajaran.
kan kita di sekolah itu kan sebenarnya itu tujuannya. Jadi anak-anak sebenarnya nggak masalah salah, asal dia bisa belajar. Itu namanya restitusi. Di sini diajarkan mungkin ada segitiga restitusi mungkin ini salah satu apa ya penerapannya ketika anak melakukan pelanggaran. Oh, yang pertama kita apa ya saya lupa. Mengembalikan identitas. Mengembalikan identitas ini bapak ibu yang punya anak melakukan kesalahan yang kita lakukan pertama apa? Netralisir. Ya, netralisir. Oke, Pak Jana ini memang ya orang bikin salah itu biasa kan ya. Nah, itu kita coba mengembalikan identitas anaknya agar netral gitu loh. Semua emosi anak itu kita terima dulu. Kalau anak berkelahi kita terima dulu emosinya, jangan kita tolak. Pikir boleh santai, jangan itu. Terima dulu dia marahnya bagaimana, sedihnya bagaimana, kenapa dia melakukan itu diterima dulu gitu loh. Kita tahu bahwa semua ada maksud dan tujuan apa alasannya kita tahu, kita diterima dulu emosinya gitu ya. Ini kalau dari segi psikologi anak kayak gitu, jangan ditolak gitu loh. Ketika mereka sudah mereka sudah diterima dengan baik, artinya identitas mereka sudah dinormalkan, barulah kita bicara validasi dari kesalahannya. Jadi apa kesalahan baru kemudian berkaitan dengan nilai keyakinan. Jadi setelah ini sudah kita apa kesalahan kamu? Apa yang salah? Setelah mereka ini, oh iya bu, ketika mereka sudah netral kan, setelah mereka sudah berpikir normal, gitu, baru kemudian oh iya kalau saya salah ini, baru kemudian dikaitkan nilai keyakinannya. Oh berarti kalau mereka melakukan kesalahan ini, nilai keyakinan apa yang dilanggar? Nah, jadi kita selalu mengkaitkan dengan nilai universal, nilai keyakinan apa yang dilanggar. Nah, jadi kita bukan fokus ke pelanggarannya, tapi ke nilainya. Karena yang ingin kita kristalisasi itu nilai yang sebenarnya bukan pelanggarannya. Contoh, misalnya dia apa terus? Nilai pelanggaran apa yang dilanggarnya? Apa? Misalnya, alfanya 10 hari. Apa nilai apa yang menjadi apa poin yang dilanggarnya? Keyakinan apa yang nggak sesuai? Apa? Tahu? Salah satunya adalah tanggung jawab. Nilai disiplin jiwa, tapi dalam saya tanggung jawab. Karena dia bertanggung jawab pada dirinya. Berarti kalau dia alfa, berarti dia tidak memiliki tanggung jawab. Jadi bukan alfanya sebenarnya yang kita tekankan, tapi tanggung jawabnya sebagai siswa, sebagai anak, ya. Jadi itu yang nanti harusnya jadi poin di sini. Nah ini juga nanti dalam pengelolaan kelas kita bisa bawa ini untuk di dalam kelas agar mengembangkan. Jadi di kelas kita masuk ini aturan kelasnya begini, ini aturan sekolah. Nah kita bikin kesepakatan tentang keyakinan di kelas. Contohnya keyakinan kelas apa? Oh kalian harus disiplin. Berarti kalau disiplin, kalau ada yang melambat, berarti dia melanggar disiplin. Tanggung jawab. Jadi yang sepakat itu bukan aturan, tapi nilainya. Karena kalau dinilai dari universal, ini bisa mengcover semua pelanggaran. Tapi kalau pelanggarannya di-cover, kita nggak jadi kayak sempit gitu. Tidak boleh datang terlambat, tidak boleh ini segala macam, harus menjaga. Tidak boleh ngomong sampah. Itu diganti dengan nilai keyakinan kelas. Misalnya disiplin, berlaku jujur, kebersihan, tanggung jawab gitu ya. Nanti tanggung jawabnya apa? Menjaga kebersihan dan segala macam. Jadi begitu. Jadi nilai universal itu beda dengan aturan. Kalau yang universal itu singkat, satu kata, dua kata aja. Kalau aturan panjang.
Tapi kalau nilai itu lebih ke dalam hati gitu ya, lebih menusuk dibandingkan kalau pelanggaran itu lebih. Misalnya dia berbohong, oh kamu berarti nggak jujur. Berarti nilai yang dilanggar adalah kejujuran. Kamu orang yang nggak jujur. Gitu. Kalau dia nggak tugas, berarti kamu nggak bertanggung jawab. Bukan masalahnya dia nggak mengerjakan tugas, tapi dia menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi perbedaannya seperti itu. Oke, sampai sini mungkin pembahasannya. Ada yang mungkin didiskusi atau ditanyakan? Mungkin saya paparkan contoh pelaksanaan budaya ini. Nah, salah satu ini mungkin. Nah, ini salah satu mungkin aktivitas resiliensi penerapan budaya positif ya. Ini ini ada anak dia sering tidak mengerjakan tugas dan sering datang terlambat. Nah, kalian nggak kenal ini ya? Oke ya. Nah, ini anaknya datang terlambat. Sering datang terlambat. Yang saya lakukan pertama, dia dinetralkan dirinya, jadi dia hanya merasa nyaman. Kalau Bapak Ibu bisa lihat dia awal datang udah gak nyaman. Wah, kemarin. Biasanya gitu ya? Enggak, santai aja dia wajah ketawa dulu ya. Yaudah, ketawa kan, oh ya, Bapak. Dinetralkan dulu, gitu ya. Nanti saya ceritakan ini ya, jadi dulu kamu. Kemudian setelahnya baru ditanya, kamu apa kesalahannya? Oh Pak, apa sebabnya datang ini? Saya sering terlambat tidur karena sering main game. Ya, baru kemudian saya tanyakan apa kesalahannya? Oh, bukan masalah datang terlambat, tapi kemudian karena dia tidak disiplin dan seterusnya ya. Walaupun di sini saya juga mencontohkan ada beberapa cara yang tidak dibolehkan. Misalnya yang terakhir adalah siswanya ngasih coklat ke saya, itu membaik. Ini lebih lanjut silahkan ditonton di channel saya, nanti ada. Ya, ini di channel saya panjang sepertinya, jadi saya potong saja. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan sebelum ya betul. Itu kan dari kemarin sebenarnya tetap dengan hukuman, konsekuensi dan etis. Mulai dari perubahan paradigma ya. Sebenarnya kalau perubahan paradigma itu, kalau ibu refleksi itu sudah pasti sebenarnya melaksanakan cuma nama aja. Nah terus kalau masalah penanganan anak-anak, ada sih sedikit ketidaksetujuan ibu pada Kumer ini. Ya. Kalau sebenarnya guru itu tidak harus memberi hukuman sama sekali dalam artian hukuman yang mendidik. Saya kira pendidikan ini akan terbang lepas karena yang normal-normal itu tidak ada lagi. Yang kedua terkait anak berapa yang injil. Penanganannya kalau ibu lihat, ibu sudah membuat keyakinan kelas. Kalau ibu lihat dari persentase yang kemarin, ibu dari masalah ulangan, ya, sampai kalau ada yang belum sempat mengerjakan ulangannya mau apa? Mau dipertes, mau Google Classroom, mau bawa kreator atau bis, keyakinan mereka bis. Kalau diberi 2 hari habis waktunya, kalau ada yang belum sempat mengerjakan, siapa yang belum sempat kirim lagi sampai 6 kali mengirim. Terus setelah mereka mulai, si Injil itu mau sama Arkin sama saya ulang lagi memeriksa yang ini,
saya yang mencari anaknya. Saya yang mencari anak. Dalam akhirnya kita juga silakan refleksi ibu. Ibu ini termasuk posisi guru yang berada pada posisi yang mana? Ya. Nah, terus Saudara, apa alasan kamu sampai tugas tidak sibuk? Nah, sibuknya kenapa? Kegiatan. Padahal mas sekali kan 6 bulan kan waktunya. Nah, terus yang nanti dikerjakan salah satunya, saya bilang, ya. Tapi nomor 1 kelompok ini sudah saya pantau ketika dia berbohong. Ya, nah kumpulah dari kelompok itu. Ternyata si Indianya itu masih menggunakan kekuasaan kamu aja yang mengerjakan. Nah, membuat saya apa lagi? Rasa kayak yang makan gitu beda. Sampai akhirnya saya panggil ini telinganya, maunya apa? Dan itu dia ada perubahan. Segala istilahnya mungkin ada hubungan sudah punya tinggi sudah di situ. Nah, lalu karena dalam waktu singkat mau mengumpul sebanyak itu, akhirnya tidak terkumpul Pak sedemikian Pak. Tapi saya nilai tetap saya beri, cuma maksud saya dia harus butuh proses meskipun tidak semuanya yang harus dikerjakan. Nah, pada saat itu ada kata-kata restitusi. Mungkin sudah saya lakukan, cuma tingkatnya aja restitusi itu belum sampai di mana. Nah, jadi kalau memang dalam umur ini Bu tidak memberikan hukuman, mungkin ibu ini salah satu orang yang menolak. 2 hari lalu ibu ada di ini, boleh nggak ibu jadi salah satu narasumber di ini? Saya langsung ini beda, saya bukan dari guru penggerak gitu. Tidak sama alasannya. Nah, silahkan Pak Yuda mengklasifikasikan ibu pada posisi ibu seperti ini. Ibu masuk untuk perbaikan ke depan gitu yang saya butuhkan. Ya, makasih. Oke, betul sekali kata Ibu. Makanya saya tidak mengatakan bahwa ini salah. Di sini saya sudah memberikan catatan bahwa posisi ini juga tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dengan memberi hukuman dengan posisi hukuman. Karena di sini saya sudah memberikan catatan yang tidak ada di LMS-nya. Saya memberikan catatan kembali bahwa itu bergantung satu. Betul kata Ibu. Makanya saya bilang kita perlu mengembangkan lagi. Ini kan mereka memang hanya memaparkan pemikiran wacana mereka. Kemudian nanti kita akomodasi terhadap kebutuhan. Saya berikan catatan di situ bahwa tidak ada yang salah dengan hukuman. Bergantung satu, taraf berpikirnya. Yang kedua, kadar pelanggarannya. Seperti yang bilang Ibu, kalau memang sudah keterlaluan, ya sudah. Oh dia kata Ibu tadi. Jadi kadarnya, kemudian intensitasnya, seberapa kali dia pulang. Ya, kalau misalnya kesalahannya kecil, masanya kita bikin validasi sepanjang ini. Kalau kesalahannya udahlah kamu ini nakal ya. Penting kemudian hukumannya bukannya membuat dia trauma gitu ya. Yang digali kita ini adalah hukuman yang membuat trauma, membuat dia nggak nyaman. Ya. Kalau dia merasa kamu nih ya, kayak misalnya sesuai nama apa kamu nih, gitu ya. Ini kan hukuman tapi kan, ya karena kadarnya kecil gitu. Anda yang kasih Ibu tadi aja, dia udah sering kali, kamu nggak bisa lagi gitu, nggak bisa. Ini lagi gitu loh. Bahkan kita punya hierarki penanganan pelanggaran, guru, wali kelas, PP, kemudian kepala sekolah. Artinya kita nggak sekedar hanya melihat bahwa ini pelanggaran memang ini. Ada hierarkinya. Makanya tadi kita bahas, kalau misalnya yang 15 kali apa gimana? Ya, ini adalah waktu kita bicara tentang pembudayaan, ya pembudayaan. Ini saya tidak lihat. Saya mau kasih catatan betul di buku ini. Ini adalah data yang saya kumpulkan. Saya memberikan banyak koreksi di sini. Ya, tidak ada yang salah. Kontrol guru yang tadi, yang
dibilang memiliki besar, saya lihat bahwa itu tidak ada yang salah. Karena dia harus kayak tadi misalnya kayak ibu bilang tadi, tidak boleh ada hukuman kontrol apa guru nggak punya kontrol seperti itu. Pendidikan keperempuan itu bagaimana? Semiliter dan berhasil. Pesantren berhasil. Artinya memang mereka mewacanakan, tapi kita juga melihat bahwa sesuai keadaannya, sesuai kondisi, dan sesuai masalahnya apa. Ya, memang betul. Apa yang menjadi utama adalah kontrol nilai. Nah, kalau dia sekolah kita, yang paling penting adalah percaya. Ya. Permasalahannya bagaimana guru mendapatkan kontrol tersebut? Saya sudah memberikan ini. Artinya memang kita ada beberapa yang tidak mendapatkan kepercayaan dari siswa. Nah, di sini mungkin solusi saya ibu nanti saya jelaskan di akhir. Karena ini terkait dengan masalah kita bersama, tantangan. Itu yang ibu paparkan itu memang terkait dengan tantangan kita bersama. Mereka sebagai generasi Z yang memang agak unik, berbeda sekali. Mungkin itu ibu ya. Jadi saya itu sepakat untuk tidak ada kesalahan sesuai dengan kadar masing-masing, tapi saya tidak menuliskan di sini. Kadar pelanggaran seberapa besar itu seberapa intens. Kemudian juga kita nggak bisa memungkiri latar belakang juga nanti pengaruh. Nah, tadi yang ibu ceritakan sebenarnya nanti ada pembelajaran berdiferensial ini ya, yang mungkin tidak tadi, tapi bukan di habis ini biasanya saya nanti ada pembelajaran diferensial, nanti ibu bapak banyak bercerita siapa pembelajaran diferensial. Itu lebih aneh lagi sih menurut saya, tapi bagus sih untuk kita berbagi ya. Tapi betul tadi itu nggak ada yang salah dari semuanya, sesuai dengan kadar masing-masing. Oh misalnya anaknya lengah sedikit aja, ya udahlah pakai pemantau juga apa diingatkan. Pemantau mengingatkan dia nggak salah kan? Cuma kemudian dari setiap pelanggaran itu ya katanya budaya positif nilai yang mereka langgar itu kan ada yang parah, ada yang kecil, budaya apa saja yang mereka langgar. Ya itu kita kembalikan bahwa agar mereka itu sebenarnya belajar. Ketika mereka dikasih hukuman kemudian mereka sudah bisa belajar, itu sudah selesai. Ya, kalau mereka kemudian efektif merasa bersalah karena mungkin anaknya bisa jadi lebih baik ini mah dibandingkan ini. Ya. Saya lihat kawan-kawan yang yang tadi kayak video tadi ya, panggil siswa ini, saya lihat malah kayaknya nggak kayak gitu. Mungkin beda-beda guru kita juga pendekatan ada yang mungkin bagus menerapkan hukuman gitu ya. Di lirik aja anak sudah bagus. Terutama kayak saya ini kan murid-murid apa yang diajarkan oleh guru di university itu nyaman gitu dari hukum ya, ini malah bagus gitu ya. Karena kita dibentuk memang seperti itu, jadi masing-masing ini ada kurang ada lebihnya, jadi kembali ke kita menilai yang mana yang lebih efektif. Ya. Tidak ada yang salah. Apakah budaya positif ini hanya fokus kepada pelanggaran atau misalnya lain ada nggak? Betul, saya setuju dengan pertanyaan itu. Kalau di mereka itu lebih fokus ke sini. Kalau saya lebih fokus ke sini. Ini beda. Ketika kita membawa sesuatu misi, saya itu setelah mengikuti diseminasi budaya positif itu, ini punya impian gitu. Sebuah impian. Ketika menengok pagi itu ada guru di dalam kelas itu tidak ada bahwa di depan pintu itu bak sampah yang penuh gitu. Begitulah pendidikan kami waktu menjadi guru itu pendidikan berpusat pada siswa itu hanya sekarang. Tapi itu kan termasuk pengelolaan kelas adalah sebuah power. Ketika guru itu masuk dia jangan memberikan materi dulu. Apakah berenungan? Ayo kita lihat lingkungan sana sini. Tapi ketika ini ada irisan kayak sakit hati gitu. Ketika ibu lewat sekolah, lewat satu warna, guru mengajar sampah ada di dalamnya. Ini kayak sesuatu yang nilai yang tercapai. Terus terang, ketika ibu jadi wakil guru dan kepala sekolah di situ, ibu tuh berjalan tiap hari.
Kalau ada guru yang mengajar sampah mesti gurunya panggil dulu keluar. Berarti mendidiknya belum oke. Nah, terkait dengan ini budaya positif, iya, mempunyai sebuah impian. Ketika kemarin itu sudah menulis hampir 5 lembar, berarti diseminasi budaya positif mungkin bisa dilanjutkan penerapannya. Berarti yang menerapkan itu mulai dari hal kecil kita pribadi. Berarti kita pribadi adalah sebuah sistem, objek yang diamati. Lingkungan berarti sesuatu yang berluar di luar kita akan kita invasi. Jadi alangkah baiknya mungkin bagi ibu sendiri dan semuanya kita berangkat dari nol menciptakan sebuah impian ya, kebersihan. Ketika kita mulai jam 7, guru masuk dalam kelas tidak ada lagi sampah karena ada laporan dari salah satu pengawas lama sebelum kalian jadi DPP ada salah satu sekolah di kota. Mereka itu kenapa raportnya merah yang bapak? Karena mereka masalah guru penggerak ini terkait laporan saja, tapi pengimbasan ke sekolah tidak ada, sehingga ada guru yang tidak paham apa sih guru penggerak. Nah terus setelah ibu baru hadir kemarin rasanya sudah senang gitu, berarti sudah terimbaskan. Kenapa rapor mereka? Karena mereka hanya prioritas untuk laporan, tapi aplikasi pengimbasan ke seluruh guru itu ada yang tidak paham tentang apa sih yang perubahan paradigma yang harus menerapkan pembelajaran berdiferensial. Ya, itu yang mungkin dimasukkan bagi kita semua. Kayaknya kita disuruh diseminasi ya. Iya. Karena kita paham ini budaya ini kan kesepakatan bersama. Artinya kita harus melakukannya secara kolektif. Nggak bisa satu-satu. Jadi Ibu kayak tadi Ibu Siti guru punya visi itu guru penggerak, makanya saya bilang tadi kan guru penggerak kami saja. Artinya perlu kita flowing banyak Ibu Siti hari ini gitu ya, agar memang punya visi gitu. Visinya apa ya? Memberdayakan ini, sehingga ini nggak dilakukan hanya 1-2 orang guru, hanya guru JKP aja gitu. Tapi kalau bisa ya itu secara kolektif kita coba ibaratnya mulai dari diri sendiri, kemudian nanti di yang lain. Kalau misalnya saya mau kita sharing bersama seperti hari ini, lebih banyak sharing. Kalau tidak ada masalah, mana kalau ini kayak gini, mana yang efektif pada masa sesuai. Nah itu yang harus kita berdayakan, kita sharing. Saya suka di sekolah kita terbuka sekali dengan masalah tersebut. Jadi siapa aja bisa berpendapat. Kita tadi Muhammad ini saya suka sekali Bu. Saya sendiri menyebut perlu kolektivitas. Makanya sebenarnya tadi kepala sekolah juga harus memahami tentang bagaimana budaya positif ini namanya juga budaya. Jadi harus dibudayakan semua dalam waktu, nggak bisa perlu waktu dan perlu proses. Di awal saya ceritakan bahwa ini perlu proses. Mungkin ada baru 1-2 orang melakukan, nanti lanjut 1-2 orang kita lebih sering sharing lagi bagaimana. Dan masuk ini nanti yang ingin saya jelaskan tentang tantangan itu. Mungkin itu saya mau lanjut ke yang pertama. Ini mungkin sudah ya? Sudah. Oke, makasih banyak Bu masukannya. Saya setuju tadi, makanya saya nggak terlalu membahas ini Bu pelanggaran, karena saya lebih suka membahas budaya positif dilihat dari motivasinya. Jadi kita melihat kebutuhan belajar anak itu apa, kebutuhan dia apa, motivasinya apa. Yang tidak ada di situ adalah yang ini kebutuhan akal. Jadi ketika kita kebutuhan mereka berpikir kritis, kenapa misalnya, oh saya harus datang disiplin, harus datang, kenapa? Dibandingkan harus, kalau saya telat saya mendapat hukuman. Tapi dia berpikir, kalau yang lebih tinggi lagi ya, seperti yang saya bilang bahwa SD oke lah, mereka masih rasa, tapi SMP, SMA kita sudah melepaskan dari takut. Anak itu udah rasa takutnya udah turun, tapi kesadarannya naik, sehingga nggak bisa lagi ditakut. Kamu pelan, karena omongannya begini. Nah, kalau dulu mereka mungkin takutnya tinggi karena melihat gurunya aja takut. Nah, tapi kalau sudah mulai besar, kesadarannya mulai tinggi, akalnya mulai nanya.
Makanya saya lebih suka di sini bahwa kita itu mulai mengajak anak gitu. Kalau misalnya kamu bisa membiasakan disiplin, maka kebaikan apa yang kamu lakukan? Itu yang kemudian saya motivasi perbuatan itu harusnya akalnya. Kemudian jasmani naluri. Kalau dia nanti apa hikmah dia yang akan didapatkannya kalau misalnya dia berhasil. Jadi ini menurut saya pribadi itu lebih komprehensif dibandingkan apa yang dikembangkan di LMS ya. Di LMS gitu. Jadi ya saya nggak ini hanya masukan saja. Nah sekarang saya mau lanjut ke tantangan budaya positif seperti yang dibilang di buku. Kita tantangannya kita makin tinggi. Nah ini yang hari ini kenapa saya melaksanakan jalur ini. Saya melihat generasi Z ini agak luar biasa gitu ya. Saya itu sudah terpaksakan. Jadi nah, generasi Z ini kan ketergantungan dengan smartphone. Nah, dan ini mempengaruhi banyak sekali siswa kita yang membuat mereka itu saya bilang miskin secara sosial. Istirahat bukan kita mainin kawan gitu ya, ngobrol kemasan kemarin tidak, mereka asik sendiri ya, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh ya, sehingga efek yang lainnya misalnya kayak kalau mereka tergantung HP maka mereka akan meningkat dopamin mereka, sehingga kalau Bapak Ibu pernah dengar ini viral narkoba sebenarnya sudah saya lihat narkoba rema ini yang dialami oleh siswa kita. Narkoba rema itu adalah narkoba lewat mata. Jadi efeknya adalah ketika mereka itu kecanduan, ketika mereka ada masalah mereka lari ke HP. Ketika habis belajar capek lari ke HP. Jadi mereka yang tergantungnya itu candu. Jadi dia itu kayak mengaktifkan dopamin. Dopamin itu kayak kalau bukan obat, dopaminnya aktif. Ketika mereka nggak megang mereka gelisah. Saya lihat itu yang menyebabkan mungkin ada beberapa siswa yang belajarnya susah, ada yang dibilangin kayak mata mereka melihat kita, telinga mendengar kita, tapi jiwa mereka ada di tempat lain. Ya, mereka ada di kelas, tapi mereka entah di mana. Ya, oleh karena itu ini saya mengusulkan mewacanakan di tempatnya ya, agar sekolah kita itu mengumpulkan smartphone pada saat pembelajaran, kecuali jika pembelajarannya memerlukan smartphone, HP. Jadi HP dikumpulkan. Jadi ketika pembelajaran tidak ada HP di kelas, ya, mereka tidak bisa memakai HP. Kemudian ketika istirahat mereka juga tidak ada HP. Itu akan membuat mereka akan mengalami detox. Mungkin minggu-minggu pertama mereka akan gelisah, karena kan mereka masih nyari kan? Tapi itu akan terjadi detox ya. Kalau beberapa anak usia TK itu biasanya ketika detox dia akan tahu, tapi sedikit lama-lama dia akan hilang. Nah, ada teman saya antum gitu, jadi HP ini. Ketika dia ambil HP-nya, kemudian dia diberikan selama seminggu, tantrum itu. Nah, saya lihat nanti kalau misalnya ini dilaksanakan maka akan terjadi detox. Kemudian efek selanjutnya kita akan mengalami kenyamanan dalam pelajaran, karena mereka akan mulai fokus pada apa yang kita berikan. Kemudian yang paling penting sih menurut saya adalah agar mereka bisa bersosial. Jadi kalau dia sekolah itu dibandingkan homeschooling, karena saya homeschooling, itu adalah pertemanan. Lah ngapain mereka sekolah kalau mereka ujung-ujung di sekolah juga nggak berteman? Ya, kalau cuma untuk duduk diam belajar ya udah di rumah juga bisa. Yang tidak bisa didapatkan selama sekolah di rumah adalah bersosialisasi dengan kawan-kawannya.
Nah, ketika itu direbut oleh smartphone, berarti udah kita kehilangan bagian sekolah. Oleh karena itu saya usulkan bahwa smartphone itu dikumpulkan. Jadi setiap ada tes, ini juga sudah saya bicarakan dengan Pak Sari, dengan beberapa guru dan sepakat bahwa kita harus ini kumpul, dikumpulkan jadi nggak ada HP. Kecuali ada guru yang saya perlu belajar HP, udah ambil lagi. Mungkin teknisnya ada nampan khusus untuk kumpul kan, masukkan dalam lemari kunci. Nanti pas pulang baru diambil. Artinya kita juga menghindari sekolah ini melarang membawa HP, kita boleh bawa HP, boleh menggunakan HP, tapi dibatasi. Nah, jadi kita bisa, HP udah kayak internet, kita sudah punya internet, tapi kalau misalnya kita manfaatkan, ya anak-anak gila nanti. Ujian kemarin aja ada yang masih sempat lihat TikTok kan? Iya, main game kalau udah kayak kesempatan main game sempat-sempatnya coba kan istirahat akhirnya memang otak ya saya sendiri ketergantungan gitu ya kan kalau sudah main game udah duduk mikirin game yang pikirkan wah harusnya tadi begini nanti begini game pokoknya tidur game itu main. Nah saya alami ketergantungan ke sekarang udah nggak lagi. Ya karena itu cuma masalah membuka, kalau saya buka lagi gitu ya udah gantung lagi gitu ya. Karena efek dopaminnya enak, sama kayak kalau kita nonton video short gitu ya. Itu efek dopaminnya luar biasa, makanya kita kalau membuat anak itu nggak bisa melakukan perencanaan karena otaknya itu hanya pendek, jadi belum sempat kita mikir dia udah. Makanya short video, TikTok, apalagi YouTube short itu nggak bagus buat anak. Itu artinya nggak boleh. Mending YouTube yang videonya panjang. Ya, dibandingkan video short, karena video short kita udah short. Ya, saya lihat itu banyak efeknya nanti. Banyak saya melihat bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus kedepannya akan semakin banyak masuk ke sekolah. Karena tadi udah rusak kebawaannya, dan itu kalau bisa kita melakukan detox. Itu usulan saya tadi tadi masalah ini saya. Jadi itu saja saya wacanakan nanti kalau bicara besar ketika itu bisa disetujui. Nah, usulan saya yang kedua adalah terkait ini. Saya nggak suka bilang. Sebenarnya saya tidak suka ada ini. Ya, makanya yang saya usulkan mirip dengan yang ada di SMA 3 Bali. Mereka tidak melakukan hukuman, tapi mereka itu menggunakan sistem kredit. Jadi ada yang mereka bikin sistem kredit. Sistem kredit itu apa? Ketika mereka melakukan kebaikan, mereka dapat kredit. Misalnya mereka belajar tiap hari dapat kredit berapa poin, ya. Kemudian ketika mereka melakukan pelanggaran, mereka akan pengurangan poin. Nah, evaluasinya adalah kalau mereka tidak memenuhi terjadi pengurangan poin, nanti mereka akan turun di bawah standar. Ketika di bawah standar, barulah mereka harus mengumpulkan poin lagi. Cara mengumpulkan poinnya mereka harus berpikir bagaimana melakukan kebaikan mendapatkan poin. Jadi kalau mereka bikin kebaikan dapat poin, bikin keburukan kurang poin. Kalau mereka kurang, mereka harus berpikir bagaimana kebaikan apa untuk mendapatkan poin agar kreditnya naik lagi. Ngerti nggak sih Bapak Ibu? Jadi ada kita, kamu telat, poinnya dikurangi dah. Nanti kalau dia kurang, berarti dia harus berpikir bagaimana menembusnya, naikannya. Apakah dia pikir bersih ya, kayak gitu kan banyak kan ya. Jadi mereka berpikir bagaimana kesalahan itu ditembus dengan kebaikan. Tapi ini wacana saja, yang akan melibatkan itu guru, ya. Kemudian kita harus melakukan klasifikasi kebaikan apa yang menjadi poin. Misalnya dia belajar tiap hari itu poinnya berapa, pelanggaran poinnya berapa, pengurangannya. Mungkin ribetnya itu, tapi bisa karena ada yang sekolah yang berhasil. Mereka itu BP-nya jarang ada pelanggaran. Saya masuk ke di Bali ini, yang saya masuknya adalah ruang BP.
Yang saya wawancara guru PP, berapa pelanggaran di sana nggak ada katanya, kosong. Beda kayak kita, masalahnya banyak banget ya. Jika saya di Bali itu nggak ada. Gitu. Saya ngobrol mungkin karena di sana banyak simbol-simbol agamanya. Jadi ketika bikin salah, kan, itu aja gitu. Itu yang saya aja. Cuma ya, memang nilai-nilai usahanya memang ditanamkan luar biasa di sana. Jadi itu wacana dari saya. Nanti kalau misalnya semester depan benar ini bisa diterapkan ya, bagaimana tekniknya nanti guru sepakat kira-kira bisa dibantu ya. Ada tanggapan tentang smartphone tadi dengan positif gitu ya menurut saya ya. Oke, sedikit cukup, nanti kita akan lebih panjang lebar lagi di luar karena biasa di luar lebih kita. Tapi tadi saya berterima kasih banyak sekali kepada guru yang sudah hadir di saya terima sudah dimulai juga. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan di kepala saya, kalau ada kekurangan. Jadi Allah, saya